بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Halaman 6 yang dalam kotak baris kedua dari bawah ketemu. Faslun fi mujibil ghusl. Faslun fi mujibil ghusl. Halaman 6 dalam kotak kanan bawah nomor 2 dari bawah barisnya. Kepanggih mboten? Hah? Ketemu sampun. Faslun utawi iki iku pasel. Faslun utawi pasel fi mujibil ghusli. Ing dalem mertelake pira-pira perkara kang ngwajibake adus. Wal guslulan utawi lafat gusel lugotan ing dalem cara basa iku sailanul ma'i ngintirake banyu ala syai'i ing atase sewiji-wiji mutlakon kelawan mutlak. Wal guslu utawi lafat gusel lugotan ing dalem cara basa iku sailanul ma'i ngintirake banyu ala syai'i ing atase sewiji-wiji mutlakon kelawan mutlak. Lafat gusel secara bahasa itu adalah mengalirkan air kepada sesuatu. Itu dalam bahasa Arab secara bahasa maknanya adalah gusel. Jadi kamu punya motor kemudian bu gebyur, bu alirkan air, itu dalam secara bahasa disebut gusel. Tapi kalau kita bahas makna fikih, makna secara bahasa dipakai enggak? Enggak dipakai. Yang dipakai adalah makna secara syariat. Wa syar'an lan ing dalem cara syariat sailanuhu ngintirake mak hu rujuke ning mak sailanuhu ngintirake mak ala jami'il badani ing atase sekabehane badan biniyatin kelawan niat makhsusatin kang khusus. Sailanuhu ngintirake mak ala jami'il badani ing atase sekabehane badan biniyatin kelawan niat makhsusatin kang khusus. Kalau secara syariat mandi niku napa? Gusel itu apa? Mandi itu adalah sailanuhu, mengalirkan air ala jami'il badani, kepada semua badan dengan niat yang khusus. Itu makna dari mandi. Bon, yang catatannya dibuka. Jadi ada beberapa makna bahasa yang itu nanti dari segi bahasa Arab salah moco, salah arti. Dari segi bahasa Arab salah moco juga salah arti. Gusel dengan huruf ghain, sin dan lam itu dari segi sorofnya ghainnya bisa dibaca 3 macam.
Jadi lafat ghain sin lam hurufnya ada 3, huruf ghain sambung huruf sin sambung huruf lam. Itu kalau cara nahwu itu kan nahwu memperbaiki dalam i'rabnya. I'rab itu apa Mas? Taghyiru awakhiril kalim. Taghyiru awakhiril kalimah. Perubahan di akhir kata. Dibaca guslu atau dibaca gusla atau dibaca gusli. Itu yang main ilmu nahwu. Jelas ya? Guslu nek dadi fa'il, gusla nek dadi maf'ul, gusli nek ono bine misalnya, ono huruf jere. Itu yang main ilmu napa? Ilmu nahwu. Nah sekarang kita nggak bahas i'rabnya, kita bahas yang di tengah-tengahnya, yang main ilmu sorof. Al-ghusl dengan dhammah wawunya, dengan dhammah ghainnya, fa fi'ilnya, ghusl dengan dhammah ghainnya, itu berarti ta'mimu jami'il badani bil ma'. Mengalirkan air ke seluruh tubuh sampai rata. Meratakan air ke seluruh tubuh. Itu ghusl dengan menggunakan dhammah, mandi. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Maka kamu nek niat mandi niatnya bagaimana? Nawaitul gusla atau gosla? Gusla dengan dhammah. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kalau pakai fathah pripun Gus? Kalau pakai fathah ghainnya goslu bermakna ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, membasuh sebagian anggota badan. Kalau ghusl pakai fathah ghainnya itu bermakna membasuh sebagian anggota badan. Nek seluruh badan dari pucuk rambut sampai pucuk kaki berarti namanya mandi, rata semuanya. Mandi bahasa Arabnya adalah ghusl pakai dhammah. Tapi nek Gus Ari cuman gebyur tangan tok, atau cuman gebyur kepala tok, atau cuman gebyur kaki tok, namanya apa berarti? Ghusl pakai fathah. Maka kamu kalau membasuh wajah bahasa Arabnya apa? Ghuslul wajhi. Bukan guslu tapi ghuslu. Kenapa? Karena yang dibasuh bukan semua tubuh tapi hanya sebagian tubuh. Kalau pakai kasroh Gus, gisl. Isim alat berarti. Kalau al-gisl ghainnya pakai kasroh, al-gislu bil kasri dengan kasroh, maksudnya adalah ismun lima yudofu ilal ma' min sobunin aw ghairihi. Alat untuk mandi. Alat untuk mandi. Kamu nek mandi pakai sabun. Sabun itu dinamakan gisel, alat untuk mandi. Yang mbak-mbak mandi pakai bukan cuma pakai sabun. Pakai sabun ya, terus pakai poneh nek wedok-wedok. Sabunnya nek pirang-pirang, sabun nggon awak dhewe. Sabun nggon wajah dhewe, sing irunge pengen mancung sabun nggon irung dhewe, sing kelek ireng tuku sabun khusus kelek dhewe. Skincare dhewe, apa-apa dhewe. Ya itu namanya gisel semua. Alat untuk napa? Alat untuk mandi. Ismun lima yudofu ilal ma'. Nah itu seperti itu nggih. Jadi jangan salah baca. Kalau yang dibahas adalah mandi, berarti ghainnya pakai fathah kasroh dhammah. Pakai apa? Pakai apa? Pakai dhammah, ghusl. Kalau yang dibahas bahkan wudu, hal-hal yang dibahas ketika wudu berarti bacanya pakai apa? Fathah, ghusl. Kalau bahas alat yang dipakai untuk mandi berarti pakai kasroh gisl. Mafhum nggih? Sampun dipahami nggih? Oke. Lanjut. Waladzi lan utawi perkara yujibu kang wajibake apa alladzi al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a 6 pira-pira sewiji-wiji. Waladzi lan utawi perkara yujibu kang wajibake apa alladzi al-ghusla ing adus
iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira sewiji-wiji. Walladzi lan utawi perkara yujibu kang wajibake apa alladzi al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a 6 pira-pira sewiji-wiji. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi nek kamu melaksanakan salah satu dari 6 ini, maka kamu berarti wajib mandi besar. Napa mawon niku Gus? Salah satu minha telu saking sittah, hane kembali ke sittah. Rupane salah satu minha telu saking sittah tashtariku bareng fiha ing dalem salasah. Sapa sing bareng ar-rijalu pira-pira wong lanang wan nisa ulan wong wadon. Tashtariku bareng utawa sekutu bareng fiha ing dalem salasah. Sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wan nisa ulan wong wadon. Jadi ada 6. Dari 6 ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu mungkin terjadi pada laki-laki dan mungkin terjadi pada perempuan. Iku iltiqaul khitanaini. Iltiqau ketemune khitanaini kemaluan loro. Iltiqaul khitanaini ketemune kemaluan loro. Piye kok iso ketemu? Ya iso ngono wae pokoke ya. Ya iso pokoke ngono wae. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hashafatadz dzakari minhu au qadraha min maqtu'iha fi farjin. Wa yu'abbaru lan diolehi pelajaran an hadal iltiqai saking iki lafat iltiqa. Yang dimaksud iltiqa niku napa Gus? Ketemunya niku pripun, masuknya niku pripun? Bi'ilaji hayyin. Bi'ilaji hayyin kelawan oleh mlebu, oleh nglebokake ne wong urip wadihin kang pertelo. Gaya bakang lebokake sapa hayyin niku mau hasyafad dzakari ing hasyafae dzakar minhu saking hayyin. Au qadroha utawa kira-kirane hasyafah. Hane rujuk ning hasyafah. Utawa kira-kirane hasyafah min maqtu'iha saking barang kang diketok. Hasyafah fi farjin ing dalem farji. Ampun. Jadi teman-teman semua, para ulama kalau memilih redaksi lafat itu pasti dipilihkan yang paling pas. Tak boleh ini, ulama kalau memilih redaksi lafat dalam kitab fikih pasti dipilihkan redaksi yang paling pas. Biar apa? Biar tidak terjadi kerancuan hukum. Contoh, wanita haid, nifas, atau yang junub atau yang tidak punya wudhu. Halo mas, saya ngantuk-ngantuk itu. Seseorang yang tidak punya wudhu, seseorang yang junub atau wanita yang haid dan nifas, dia tidak boleh melaksanakan beberapa hal. Salah satu di antaranya nopo?
Di antaranya nopo? Di antaranya nopo? Ah? Sholat. Terus nopo lagi? Puasa. Nopo lagi? Puasa khusus untuk orang yang haid ya. Ya wes lah. Kalau khusus untuk orang yang haid, khusus untuk orang yang haid, apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah qiraatul Quran biqasdil qiraah. Itu wanita haid tidak boleh. Anggone para ulama memilihkan lafat ini itu semuanya ada maksudnya. Satu, lafat qiraah. Apa definisi qiraah? Menggerakkan lisan dengan mengeluarkan suara yang suara tersebut di tempat sepi terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu namanya dalam bahasa Arab nopo? Qiraah. Sehingga kalau misal ada orang hafid Quran kemudian dia ngomong ini, ini maca Quran, haram ndak dia? Haram ndak? Haram ndak? Ndak haram. Atau dia batin, ini ora turu lho maca Quran lho. Haram ndak? Ndak, kenapa? Karena tidak termasuk dalam kategori apa? Qiraah. Jelas ya maksudnya. Kata yang kedua sambung dengan kata-kata Al-Quran. Kenapa kok gak disebut oleh para ulama qiraatu kitabillah? Kenapa kok tidak menggunakan lafaz seperti itu? Kenapa? Kenapa? Karena kamu tahu kitabnya Allah minimal ada berapa? Ada 4. Satu kitabnya siapa? Nabi Daud namanya napa? Zabur. Yang kedua kitabnya sinten? Nabi Musa namanya napa? Taurat. Yang ketiga kitabnya sinten? Nabi Isa. Naminipun napa? Injil. Yang keempat kitabnya Nabi Muhammad namanya Al-Qur'an. Kalau para ulama menggunakan kata-kata qiraatu kitabillah berarti orang haid baca kitab Injil enggak boleh. Kenapa? Karena Injil itu kitabnya Allah. Walaupun Injil yang sekarang sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil. Tapi umpama kok sekarang ditemukan Injil yang versinya Nabi Isa, betul-betul ini resmi, asli, atau orang menemukan Tauratnya Nabi Musa, atau orang menemukan Zaburnya Nabi Daud, betul-betul asli, kalau menggunakan redaksi Kitabullah berarti membaca Taurat, Injil, Zabur dosa atau enggak? Dosa, karena termasuk Kitabullah. Tapi gandeng ulama menggunakan lafaz qiraatul Quran berarti umpama mbak-mbak yang haid menemukan kitab Injil asli dalam keadaan haid baca Injil, boleh enggak? Boleh, karena redaksinya adalah qiraatul apa? Qiraatul Quran. Jelas ya? Nah, jadi para ulama itu menggunakan redaksi yang enak. Gus, kok enggak menggunakan lafaz kalamullah alladzi yuha ila Rasulillah misalnya? Menggunakan lafaz kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada kalam Allah yang bukan berupa Quran. Apa namanya? Apa namanya? Hadis apa? Itu kalamnya siapa? Boleh enggak wanita haid baca hadis qudsi? Secara hukum boleh. Secara hukum apa? Boleh. Sehingga sama para ulama tidak menggunakan redaksi qiraatu kitabillah, tidak menggunakan redaksi qiraatu kalamillah, tapi langsung menggunakan redaksi qiraatul Quran. Sama kayak ini. Kenapa kok menggunakan kata-kata iltiqa atau bahasa lainnya adalah ilaj? Ilaj bermakna idkhal, memasukkan. Yang dimasukkan apanya? Pas mas nek punya dakar kan iso bayangke dakare. Iso tau bayangke dakare? Bisa? Mbak-mbak ya bayangno ya, bayangno. Yang laki-laki punya dakar. Dakarnya pria dibagi menjadi 2 bagian. Iki bahas yang ngono pokoknya. Dibagi menjadi 2 apa? 2 bagian. Bagian yang pertama yang kulitnya dipelupas, yang dikhitan. Bagian yang kedua sisanya. Lebih panjang mana Mas Adnan? Cendek kabeh Gus, wah repot nek ngono ya. Cendek kabeh Gus repot nek ngono ya. Perhatikan Mbak-mbak jangan guyu ya. Ini
Dzakar itu dibagi menjadi dua. Ada yang di bagian ujung itu yang bagian di khitan, ada yang bagian batangnya. Nah, yang dimaksud dengan ilaj tadi maksudnya adalah kelakuan jima, perilaku jima atau aktivitas jima. Apa yang dinamakan jima dihitung sebagai jima jika hasyafahnya masuk ke dalam kemaluan. Batasannya hasyafah. Hasyafah itu apa? Kepala dakarnya. Hasyafah ai ra'sud dakar, kepala dakarnya, bagian yang disunat itu. Berarti jika kurang lebih, perhatikan, jika kurang lebih hasyafah atau ra'sud dakarnya itu misalnya 2 cm misalnya 2 cm, berarti kalau baru masuk 1 cm kemudian dilepas lagi, dikeluarkan lagi. Disebut jima atau enggak? Enggak. Berarti nek tidak disebut jima, laki-laki tersebut wajib mandi enggak? Enggak. Jelas teman-teman maksudnya? Jadi para ulama batasi. Sing diarani jima itu apa? Oh misalnya batangnya, misalnya 10 cm. Kemudian ra'sud dakarnya 2 cm. Perhatikan. Kemudian baru masuk 1 cm. Berarti dinamakan jima enggak? Enggak. Tidak termasuk dalam kategori ilaj tadi. Tidak termasuk dalam kategori iltiqo tadi. Jelas nggih? Jelas teman-teman semua? Jadi kalau mau dikatakan jima yang masuk harus minimal hasyafah. Hasyafah tadi bahasa Arabnya apa? Ra'sud dakar. Ra'su kepala, dakar ya dakar. Kepalanya dakar. Jelas nggih teman-teman? Jelas. Karena ada pertanyaan, Gus, bagaimana kalau ada kasus yang dahulu misalnya hukuman militer misalnya. Atau ketika kita ditawan, ditangkap, kemudian kita dihukum. Hukumannya ngeri apa? Disunat lagi, Gus. Disunat lagi. Wah, wis garik 5 cm disunat meneh misalnya. Misalnya, disunat meneh. Berarti kan ra'sud dakarnya sudah enggak ada, Gus, wong wis disunat. Nggih. Ra'sud dakarnya tidak ada. Maka tadi di kitab Fathul Qadir dipun perkirakan au qadraha min maqtu'iha fi farjin. Berarti kalau kasus dakarnya dipotong dalam kasus hukuman zaman dahulu itu ada dikebiri, dakarnya dipotong, maka dihitung jima dikira-kirakan. Oh kira-kira ndek ben dakarku itu hasyafahnya 2 cm. Berarti sekarang dipotong, ya berarti 2 cm itu dianggap sebagai hasyafah. 2 cm yang pertama tadi yang di ujung itu dianggap sebagai hasyafah. Jadi dikira-kirakan. Jelas maksudnya redaksi teks kitab ini jelas nggih? Jelas. Lanjut. Wa yasirul adamiyu al maulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Wa yasirulan dadi opo al adamiyu anak Adam al maula jukang den lebokake fihi ing dalem khitanen dadi junuban ing status junub biila jima dzukira kelawan mlebune barang dzukira kang den sebutake apa ma. Biilaji kelawan mlebune barang dzukira kang den sebutake apa ma. Kalau tadi orang yang memasukkan itu dia otomatis menjadi junub. Begitu juga orang yang dimasuki, berarti lawannya. Lawan tandingnya maksudnya. Itu juga dihukumi statusnya sebagai apa? Sebagai junub. Nah, Gus Ari ada pertanyaan, Mas. Bagaimana kalau ada orang sing aneh-aneh, orang sing pikirannya aneh-aneh, orang yang di luar normal, dia nek karo wedok ayu ora seneng. Jadi nek cewek ayu gak seneng. Tapi nek delok wedhus seneng. Nah, iki misale kok. Nek delok wedhus seneng. Wah, wedhusnya kok seksi ngene cah bokonge iki. Wedhus lho ya. Wedhus lho iki lho yang bahasa ya, wedhus. Enak ya Mas Arab ya. Oh, enak. Dan lain sebagainya. Delok wong mlaku, wong wedok mlaku ora seneng.
Tapi nek delok wedhus mlaku wae gleng-gleng. Lho kok seksine ngono wedhuse ngono. Dicekel-cek langsung dijimak wedhusnya. Itu dalam hukum fikih, laki-laki yang menjimak tadi junub ndak? Junub ndak? Junub ndak? Atau misal ada laki-laki yang waliyadzubillah min dalik seneng sama laki-laki. Kemudian dimasukkan ke lubang duburnya. Junub ndak laki-laki sing memasukkan tadi? Bagaimana? Ditulis. Wadhabitul farji. Pelanggerengane farji, batasan disebut farji. Jadi dikatakan jima jika dzakar masuk ke farji. Dzakar tadi sudah dibahas. Dzakarnya bagian mana Gus yang masuk? Minimal bagian hasyafahnya. Masuknya ke farji. Farjinya siapa? Yang dihitung sebagai jima. Dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 100 dipun terangaken sawaun ghayyiba fi qubuli imra'atin. Baik kemaluan perempuan itu disebut sebagai farji. Jadi farji itu apa saja Gus? Yang dikatakan farji itu adalah qubuli imra'atin, kemaluannya perempuan. Au bahimatin atau kemaluannya hewan. Au duburihima atau duburnya perempuan atau duburnya hewan. 1 kemaluan perempuan, 2 kemaluan hewan, 3 duburnya perempuan, 4 duburnya hewan. Yang kelima au duburi rojulin sogirin au kabirin. Yang kelima duburnya laki-laki. Duburnya orang laki-laki. Yang keenam hayyin au mayyitin, baik berstatus hidup atau mati. Bon. Jadi bagi laki-laki sing aneh iki mau, kok dia memasukkan dzakarnya sampai batasan hasyafahnya masuk ke dalam farji, maka laki-laki ini wajib mandi besar karena berstatus junub. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Farji itu apa saja Gus? Ada 6 tadi yang di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Apa saja? 1 kemaluannya perempuan, yang kedua kemaluannya hewan, yang ketiga dubur perempuan, yang keempat dubur hewan, yang kelima duburnya laki-laki, yang keenam baik hidup ataupun mati. Itu semua disebut sebagai farji, dan apabila laki-laki memasukkan dzakarnya kepada itu maka hukumnya junub. Dari sekian banyak farji yang dimaksud, laki-laki hanya boleh memasukkan yang halal kepada 1 saja. Apa itu? Qubuli zaujatihi, yaitu kemaluannya istrinya saja. Selainnya itu haram. Jadi ada 6 tadi, yang halal cuman yang nomor 1. Selainnya itu hukumnya haram. Haram kok nekat dilakoni, dosa, dan dia statusnya tetap junub. Sekarang Gus, sekarang kalau objeknya orang yang dimasuki, tadi kan laki-laki yang aneh, sekarang contohnya ada wanita yang aneh. Nek ndelok laki-laki lewat ora seneng, nek ndelok sapi seneng. Sing lanang mau seneng karo wedhus. Nah, sing wedok seneng karo sapi misalnya. Delok sapi seneng. Sampai waliyadzubillah min dalik memasukkan dakarnya sapi ke kemaluannya. Ini orang guyu, ini di kitab dibahas. Di kitab dibahas.
Bagaimana hukumnya ada orang yang nyeleneh kayak begitu? Hukumnya seperti apa? Hukumnya yang perempuan tetap wajib mandi besar. Walaupun sing melebu itu bukan dakarnya manusia tapi dakarnya hewan. Terusannya tadi dalam kitab Kifayatul Ayah dipun ngendikaken wayajibu aidon lan wajib hale uga alal mar'ati ing atase wong wadon bi ayyi dakarin dakhala fi farjiha kelawan apa wae jenise dakar dahola kang mlebu apa dakar fi farjiha ing dalem farjine mar'ah hatta dakarol bahimah meskipun itu adalah dakarnya hewan wal mayyit atau dakarnya orang mati wasobi atau dakarnya anak kecil. Jadi ini ada orang sing pedofil itu sing sukanya sama anak kecil misalnya. Nah, itu tetap wajib mandi junub. Jelas nggih? Jadi bagi laki-laki yang dimasukkan ke lubang manapun sing disebut kemaluan 6 tadi, laki-lakinya wajib mandi besar. Bagi perempuan apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluannya, kok yang masuk itu adalah zakar, baik dakarnya manusia atau hewan, baik dakarnya orang hidup maupun orang mati, baik dakarnya orang dewasa maupun anak kecil, maka wanita tadi wajib mandi junub. Jadi nek ada wanita tadi memasukkan dakarnya sapi ke kemaluannya, maka wanita ini wajib mandi junub. Sapi ini wajib mandi enggak? Hah? Ya urusan nek urusan sapi ya. Syariat tidak ngurusi sapi. Sapi meh adus karepmu, meh kawin ora nikah ora apa-apa. Nek kawin rasa ning KUA nek sapi. Nah, kowe nek pengen kawin rasa ning KUA dadi yo sapi lagi halal. Selama dadi wong kudu ning KUA sik, ngono ya. Lanjut teman-teman. Bon. Keterangane wa minal mustarak lan iku setengah saking barang kang den sekutoni inzalu utawi metune ai khuruj tegese metu almani mani min sahsin saking wong siji bi ghairi ilajin kelawan tanpa melebu wa in qallal maniyu lan senajan sithik apa maniyu mani inzalu utawi metu ay khuruj metu almani sasin saking wong siji bi ghairi ilajin kelawan tanpa mlebune jima bi wa in qalla lan senajan sithik apa almani yumani. Yang kedua yang mungkin bagi laki-laki dan perempuan adalah keluarnya mani meskipun tanpa jima. Bisa nggak mani keluar tanpa jima? Bisa. Cara yang halal mimpi basah. Cara yang dosa apa? Al-kasbu biliyat. Ya, kuwi pakai ngono ya. Nah, itu cara yang dosa. Atau al-kasbu bil bab. Bab itu pintu. Kalau tadi biliyat, sekarang bil bab. Jadi pintu mbok buka siti, nah terus mbok nggo. Itu cara yang dosa. Bagaimanapun caranya, kok keluar mani maka wajib mandi besar. Jelas teman-teman semua? Berarti yang nomor 1 tadi jima meskipun nggak keluar mani wajib mandi besar. Nomor 2 keluar mani meskipun tanpa jima juga wajib mandi nopo? Juga wajib mandi besar.
Baik, sekarang di dalam kitab Kifayatul Ahyad juga dipun berikan keterangan tadi yang nomor 1 dulu ada hadisnya. Yang nomor 1 wal asluan utawi dalil fi dalika ing dalem mengkono-mengkono kewajiban adus kanggo iltiqaul khitanain hadisu Aisyata. Hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ida iltaqa khitanani ida nalikane iltaqa ketemu apa al khitanani kemaluan loro. Au massal khitanu al khitana utawa nyinggol apa khitan al khitana ing khitan. Apabila ada kemaluan bertemu dengan kemaluan wajabal guslu maka wajib untuk mandi. Fa'altuhu ana Aisyah mengatakan fa'altuhu ana suatu hari saya pernah melakukan jima wa Rasulullah bersama dengan Kanjeng Nabi. Karena Siti Aisyah istrinya Kanjeng Nabi, maka beliau mengatakan suatu hari saya pernah melakukan hubungan bersama dengan Kanjeng Nabi. Fagtasalna setelah kami hubungan maka kami berdua mandi. Jelas teman-teman? Itu dalil hadisnya. Jadi kenapa kok Imam Syafi'i mengatakan jima itu menyebabkan mandi besar? Karena dalilnya adalah hadis dari siapa tadi? Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Kanjeng Nabi bersabda, jika ketemu dua kelamin maka wajib mandi besar. Itu dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah inzalul mani, keluarnya mani. Maka wajib dia mandi besar. Dalilnya ini teman-teman juga bisa dipakai untuk menjelaskan pentingnya asbabul wurud. Jadi suatu ketika ada seorang tanya kepada Kanjeng Nabi. Setelah dia menyampaikan pertanyaannya, Kanjeng Nabi dawuh, innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Hanya saja air itu dari air. Wes. Berarti maknanya apa, Mas? Kanjeng Nabi tahu-tahu dawuh, innamal ma'u minal ma'. Air itu dari air. Hadis Sahih Muslim. Maksudnya apa, Mas Arif? Jangan bilang lupa karena kamu sekarang sudah muda. Kalau pas tua lupa nggak apa-apa. Kalau sekarang masih muda jangan lupa ya. Apa maksudnya, Mas Arif? Nabi kok tahu-tahu bersabda air itu dari air, apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Kira-kira wae. Umpama kamu jadi samidi, mbok maknai piye? Kan wis pengalaman dadi samidi. Innamal ma'u minal ma', air itu dari air, mbok maknai piye? Tanpa baca kitabnya ulama, mbok maknai piye, Mas? Air laut itu dari air hujan. Air hujan itu dari air laut. Kenapa? Karena laut menguap, kemudian menjadi awan, kemudian awan terus jalan ke yang tekanannya rendah sehingga suhunya jalan ke tekanan tinggi sehingga suhunya rendah, kemudian dia jadi air hujan lagi. Berarti air laut itu dari air hujan. Itu makna versi apa? Makna versi Samidi. Itu makna versi siapa? Versi Samidi. Tapi kalau versinya Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i paham ilmu asbabul wurud. Jadi memaknai hadis enggak boleh dimaknai sendiri. Kanjeng Nabi tahu-tahu mengatakan innamal ma'u minal ma', hadis Sahih Muslim. Apa maksudnya? Maksudnya ketika itu ada seorang sahabat yang habis jima sama istrinya. Sahabat ini sahabat rodo-rodo orang mudeng.
Sahabat rada-rada orang mudeng. Di forum seperti ini ada Kanjeng Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Sayyidina Ali, ada sahabat-sahabat utama, tahu-tahu tekon. Ya, apalagi siapa yang mau tanya, ngono ya, misalnya. Dia kemudian tanya, Kanjeng Nabi, tadi malam itu saya sama istri saja gituan Kanjeng Nabi. Misalnya, saya sudah mandi. Habis saya mandi, saya tidak jima tapi keluar itunya. Mudeng sing gede-gede, tidak jima tapi keluar dengan cara apa? Dengan cara digawe dolanan karo bojo wedokku. Sama istri saya. Digawe dolanan sama istri saya ngerti-ngerti metu. Ngono iku kula wajib mandi napa mboten Kanjeng Nabi? Tekone di forum umum. Yang ketika itu forumnya forum resmi. Maka Kanjeng Nabi yang beliau subhanallah luar biasa cerdas, maka beliau cukup menjawab dengan satu kalimat. Isinya 3 kata. Innamal ma'u minal ma'. Kalau sahabat ketika itu paham kabeh. Coba sekarang kamu sudah tahu asbabul wurudnya, tak tekoni. Berarti maksudnya apa? Mas Robert. Apa maksudnya berarti? Ada orang tanya, Nabi saya tadi malam keluar tapi enggak jima. Apakah saya wajib mandi besar? Kanjeng Nabi jawab, innamal ma'u minal ma'. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu wajib mandi pakai apa nek mandi? Pakai air karena kamu tadi malam habis mengeluarkan air. Sehingga Nabi menggunakan innamal ma'u minal ma'. Banyu iku saka banyu, maksudnya kamu wajib mandi pakai air sebab tadi malam kamu habis mengeluarkan air. Jelas ya dalilnya, ditulis dalilnya dalam hadis Sahih Muslim, lafadznya hadis innamal ma'u minal ma'. Wasawaun kharaja fil yaqadati awin naumi, sama saja hukumnya. Baik keluarnya mani itu ketika tidur, ketika bangun atau ketika tidur sama saja. Ketika bangun, nek bahas yang halal sama istrinya, tidak jima tapi keluar. Atau ketika tidur, sama saja. Perbedaan mani, madi dan wadi sudah nih kemarin nggih. Jadi yang menyebabkan mandi besar itu hanya satu, yaitu keluarnya mani saja. Madi dan wadi tidak. Wa minal mustarak, lan iku setengah saking barang kang serupa, barang kang disekutoni. Al mautu utawi mati, illa angin mati fi syahidi ing dalem syahid. Illa fi syahidi angin mati fi syahidi ing dalem syahid. Yang ketiga dari sesuatu yang mewajibkan kita mandi besar adalah kematian. Jadi ada 3 perkara yang menyebabkan kita wajib mandi besar. 3 perkara ini mungkin terjadi pada laki-laki dan mungkin terjadi pada perempuan. Yang pertama, mungkin terjadi pada laki-laki adalah pada laki-laki dan perempuan, yaitu jima. Yang kedua keluar air mani, yang ketiga mati. Jadi misal Gus Ari jima, maka setelah jima Gus Ari wajib mandi enggak? Wajib. Kemudian Mas Robert keluar mani, habis keluar mani berarti Mas Robert wajib mandi enggak? Wajib. Yang ketiga Mas Arif misalnya mati. Kan contohnya telu ku itu, jima, keluar mani karo mati. Salahmu entuk yang nomor 3 ya. Mas Arif misalnya mati, bar mati wajib mandi enggak? Mas Arif wajib mati. Jadi bar Mas Arif mati wajib neng jeding gendang adus. Ngono ya. Neng jedingo dhewe ngono ya. Rasa njaluk tulung wong ya. Yang wajib bagi siapa? Yang wajib bagi orang di sekitarnya untuk wajib memandikan. Kenapa? Karena status junubnya
Mas Arif tadi ada sebab dia mati. Mas Arif ya? Kapan? Apanya yang kapan? Oke. Oh iya, jadi Gus Ari kelewatan. Di dalam kitab Taqriyat ada penjelasan sedikit yang nomor 2 tentang keluarnya mani tadi nggih. Dhabitul mani alladzi yujibul ghusla isnani. Terus catatan. Batasan mani, kriteria mani yang bisa menyebabkan mandi itu ada 2. Kriteria mani yang bisa menyebabkan mandi itu ada 2. 1. Ayakuna maniya syahsi nafsihi. Ayakuna yento ono apa mani sing metu iku maniya syahsi nafsihi. Manine awak dhewe ning wong. Pertama adalah yang keluar maninya sendiri. Nah, kowe tekon kok iso, Gus? Keluar mani kok harus maninya sendiri? Emang ada keluar mani tapi maninya keluarnya orang lain? Bisa ndak? Bisa ndak? Bisa. Bagaimana contohnya? Hah? Bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Falau jama'ar rajulu zaujatah. Contohnya, ada laki-laki yang menjima istrinya. Biangkanat naimatan. Istrinya dalam kondisi tidur. Istilah dalam kondisi atau ginilah. Perempuan itu dalam laki-laki dan perempuan sama, keluarnya mani itu dalam keadaan apa? Kemarin Gus Ari terangkan. Keluarnya mani dalam keadaan apa? Ketika apa? Ketika puncak syahwat. Ketika puncak syahwat klimaks, habis keluar mani, habis itu lemes. Jelas ya? Ciri-ciri mani yang kemarin Gus Ari terangkan. Jadi mani itu keluarnya ketika di puncak kenikmatan, di puncak syahwat, habis keluar kemudian lemes. Summa iktasalat, yang perempuan tadi mandi. Kenapa dia wajib mandi? Karena dia habis jima. Meskipun dia dijima dalam keadaan tidur, tetap wajib mandi besar. Jelas nggih? Jelas? Jadi perempuan walaupun dia dijima dalam keadaan dia sedang tidur, ketika bangun dia wajib mandi besar. Barang berampung mandi, fakharaja minha maniyu zaujiha. Dari kemaluan si perempuan tadi keluar air mani. Pertanyaannya Gus Ari, mungkin gak air mani yang keluar ini miliknya perempuan? Gak mungkin, kenapa? Karena yang perempuan gak sadar. Yang perempuan tidak sadar. Sehingga kalau dia tidak sadar, tidak mungkin dia mencapai syahwat sampai puncak. Dan tidak mungkin dia keluar mani. Karena dia keluar mani itu caranya adalah dengan syahwat yang di puncak. Berarti yang keluar maninya siapa? Yang keluar maninya suaminya yang tadi menjima, jadi tumpah keluar. Berarti kalau kasusnya seperti itu, bagi si perempuan tadi tidak wajib mandi besar. Loh Gus kan keluar mani? Iya, tapi yang keluar bukan maninya, tapi mani milik suaminya. Sehingga dia tidak wajib mandi besar. Jelas contohnya teman-teman? Jelas. Jadi di fikih itu dibahas semua kemungkinan. Syarat yang kedua, ayyakunal khariju minhu awwala marrah. Yang dihitung sebagai mani yang menyebabkan wajib mandi adalah mani yang keluar satu set atau yang di awal saja. Maninya keluar satu set itu wajib mandi satu kali. Walaupun maninya keluar dalam kondisi bertahap. Tulisan, keluar yang dihitung mani yang diwajibkan mandi besar adalah jika maninya tadi keluar satu set, walaupun keluarnya secara bertahap. Yang laki-laki kalau pas mimpi basah, itu keluar maninya langsung atau bertahap? Beberapa detik, berapa puluh detik bertahap. Itu nggih, keluar maninya bertahap. Misal ada orang dalam satu kali keluar tadi, keluar pertama langsung dia mandi. Habis dia mandi itu kan butuh waktu berapa detik? Butuh waktu berapa detik? Butuh waktu 5 detik selesai. Karena mandi itu apa nanti kita bahas.
Mandi adalah cukup mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak usah pakai sabun, gak usah pakai sampo, sah asalkan rata plus niat. Jelas nggih? Maka dia habis keluar pertama, kemudian dia mandi biur nawaitul ghusl fil asghar al akbar fadlillahi taala. Selesai. Habis dia ngebiur mandi wis suci, tahu-tahu terusane mani keluar lagi. Cerut ngono neh misalnya. Keluar lagi yang kedua. Tapi bukan tegang lagi, tapi melanjutkan yang pertama. Keluarnya yang kedua tadi menyebabkan mandi besar enggak? Enggak, kenapa? Karena masih satu set. Masih satu rangkaian dengan yang pertama. Sehingga yang wajib mandi yang pertama tadi. Sehingga yang pertama tadi keluar, kemudian mandi, kemudian lanjutannya keluar, maka lanjutannya ini tidak mewajibkan mandi besar. Berbeda halnya nek misalnya Mas Arif sudah nikah, kemudian keluar, barang keluar istirahat rolas jam. Barang istirahat rolas jam kan istirahat rolas jam, kemudian fresh lagi, kemudian tegang lagi, kemudian keluar air mani lagi. Maka yang kedua ini wajib mandi besar. Tapi nek kasusnya keluarnya bertahap, maka yang kedua yang keluar ini tidak mewajibkan mandi besar. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa. Yang terakhir, yang ketiga adalah mati. Ada mati yang tidak wajib mandi besar. Apa matinya? Yaitu mati dunia dan mati dunia akhirat. Nah, kapan hari Buya pernah menerangkan mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mati syahid dunia akhirat. Yang apabila dia berperang membela Islam dan matinya sebab mati perang, mati luka perang. Ora kok kemudian enek sapa wong lanang siji wis kanker jantung, epilepsi, apa neh, komplikasi, terus gula, semurat, kolesterol. Barono lagi mangkat, Allahu Akbar, wah, berarti duduk goro-goro perang mati saya, tapi goro-goro bengoke takbir kebanderan misalnya. Wah, mati, maka dia bukan orang yang syahid. Kenapa? Karena orang perang wis mati. Atau dia dapat luka perang, matinya tapi sehari kemudian, tidak pas perang. Dihitung mati syahid enggak? Dihitung mati syahid jika matinya sebab luka yang didapatkan ketika peperangan. Itu mati syahid dunia dan akhirat. Apa itu? Yaitu orang yang matinya sebab perang membela Islam, Allah dan Rasulnya, dan dia niatnya ikhlas untuk Allah. Mati dunia akhirat itu maksudnya di dunia dianggap sebagai syahid, di akhirat juga dianggap sebagai syahid. Itu berarti maksudnya syahid dunia dan akhirat. Di dunia dianggap syahid oleh orang-orang, di akhirat dianggap syahid oleh Allah. Itu mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua ada mati syahid dunia. Apa itu? Yaitu orang yang mati membela Islam, mati dalam peperangan di dalam kelompok Islam, dia ikut kepada kelompok Islam, tapi niatnya tidak untuk Allah. Mati nih ketika perang, tapi niatnya tidak untuk Allah. Kenapa kok dianggap syahid dunia, Gus? Iya, karena orang-orang menganggap dia syahid, tapi Allah menganggap enggak. Enggak, kenapa? Karena niatnya tidak untuk Allah. Niatnya wedi dianggap pengecut misalnya, wah koncoku do mangkat, aku gagah kaya ora mangkat, aku tak mangkat wis. Tapi nek pas perang aku tak ning mburi dhewe. Ning mburi dhewe aku nganggo tameng nganggo kene wis ning mburi dhewe tetep mati misalnya. Maka bagi orang-orang sekitarnya tetap dianggap syahid. Tapi bagi Allah tidak dianggap syahid. Yang ketiga ada mati syahid akhirat. Apa itu? Yaitu orang-orang yang terkena wabah. Orang-orang yang matinya dalam kondisi mengenaskan. Dia membawa iman Islam. Maka itu disebut mati syahid akhirat. Kenapa kok mati syahid akhirat Gus disebutnya? Karena menurut orang awam dia matinya mati biasa, tapi nanti di akhirat dia dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Berarti orang mati syahid seperti apa yang tidak boleh kita mandikan, yaitu orang mati syahid nomor 1 dunia dan akhirat, dan nomor 2 mati syahid dunia. Itu haram kita mandikan. Kenapa? Karena kita hanya bisa melihat jobone tok. Oh, wong iki perang ning Gusti Allah, perang belane Gusti Allah, perang belane Kanjeng Nabi, berarti iki syahid mati nih. Kita tidak boleh memandikannya karena dia enggak junub. Perkara dia ora ikhlas, aku ora mudeng urusane dia mbek Gusti Allah. Sing penting aku ngertine dhek mati syahid, matine pas perang belane agama. Sedangkan untuk mati akhirat kita enggak tahu, maka tetap wajib